Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak asasi manusia di mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 415190100042. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak asasi manusia untuk memenuhi tugas besar 1 di mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Dr. Andus Nanang Ruhyat MT. Yang pertama, apa itu HAM? HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian untuk tujuan pelaksanaan dari HAM yaitu untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Kemudian ciri pokok dari hakikat HAM yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pemikiran HAM. Jadi yang pertama dari hukum alam atau neural law. Yang kedua makna Carta 1215, penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris 1689 bahwa manusia sama di muka hukum. Dalam kurung equality before the law. Lahirnya kemudian teori kontrak sosial J.J. Rousseau, Trias Politica dalam kurung Montesquieu, teori hukum kodrati dalam kurung John Locke. Yang keempat, The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Kemudian selanjutnya The French Declaration 1789, dimuat dalam The Rule of Law antara lain, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan dan sebagainya. Berlakulah prinsip presumption of innocence bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas dengan freedom of expression, freedom of religion, the right of property. Kemudian yang keenam, the fourth freedom dari Presiden Roosevelt pada 6 Januari 1941, hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Kemudian hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Kemudian hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Dan hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Selanjutnya yang ketujuh, Deklarasi Philadelphia pada tahun 1944 dalam Konferensi Buruh Internasional. Usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya, serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas bermartabat.
Baru yang terakhir lahirlah The Universal Declaration of Human Rights (PBB) pada tahun 1948. Selanjutnya, 4 generasi pemikiran HAM. Yang pertama, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Akibat dampak PD, totalitarianisme, kolonialisme, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian yang ketiga, keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Yang keempat, dipelopori oleh negara di kawasan Asia pada tahun 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Selanjutnya mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan, yaitu 1908 sampai 1945, lahirlah Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai sekarang. Periode 1945 sampai 1950, hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Pada periode 1950 sampai 1959, periode demokrasi parlementer atau liberal. 1. Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. 2. Kebebasan pers. 3. Adanya pemilu. 4. Adanya parlemen. Dan yang kelima, kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Kemudian di periode 1859 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Kemudian periode 1966 sampai 1998 dan kemudian periode 1998 hingga sekarang. Kemudian bentuk-bentuk HAM. Yang pertama ada hak sipil dan hak politik, yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bergerak, hak atas satu bangsa, hak untuk terhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik. Kemudian yang kedua ada hak ekonomi dan hak sosial budaya, yaitu hak untuk bekerja, hak untuk jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Kemudian selain itu ada operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, kemudian hak memperoleh pengajaran dan atau pendidikan. Dalam Undang-Undang 1945, Amandemen 1/4 Undang-Undang 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri atas hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan kemudian hak anak. Selanjutnya mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara ataupun pemerintah maupun oleh masyarakat. Richard Falk, salah satu pemerhati HAM,
mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu yang pertama, pembunuhan besar-besaran atau genocide, kemudian rasialisme resmi, terorisme resmi berskala besar, pemerintahan totaliter, penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, perusakan kualitas lingkungan, serta kejahatan-kejahatan perang. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Marsina, kasus bom Bali, dan lain-lainnya. Kemudian saya akan membahas mengenai kelembagaan HAM. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM dan lain-lain. Oke, lembaga-lembaganya yang pertama ada Komnas HAM, yaitu Komisi Nasional HAM, merupakan lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kemudian lembaga selanjutnya ada KNPA, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang bertugas untuk melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah yang lain. Lembaga selanjutnya ada Komnas Perempuan. Dari pertimbangan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini atau Komnas Perempuan adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Untuk lembaga selanjutnya yaitu LSM Pro Demokrasi. Jadi ini lembaga selain dari pemerintahan. Saya akan menjelaskannya. Oke, LSM ini lembaga HAM bentukan masyarakat, terutama dalam bentuk LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO, non-governmental organization, yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis atau demokratisasi dan pengembangan HAM. Oke, cukup sekian materi mengenai HAM yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.